Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih, damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah di dalam hidup kita semuanya. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan satu topik yang berjudul "Kita adalah bagian atas jawaban doa". Bapak Ibu Saudara, seringkali tanpa sadar, pikiran kita itu kalau berdoa memikir begini, bahwa jawaban doa itu selalu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi kita doa apapun, jawaban itu datangnya dari Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika pikiran kita itu seperti itu? Jadi seolah-olah kita menjadi pihak ketiga, menjadi pengantara antara kondisi yang kita doakan, orang yang kita doakan, terhadap Tuhan yang menjawab doa. Nah, pada pagi hari ini pertanyaan itu datang, sadarkah kita bahwa seringkali justru Tuhan menghendaki kita menjadi bagian atas jawaban doa itu sendiri. Ya. Atas doa bagi orang lain, atas situasi kondisi yang kita doakan. Ya. Kita ambil firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat 9. Firman itu berkata demikian, Bapak Ibu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Kalau dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, apabila kamu berdoa, aku akan mengabulkannya. Apabila kamu berseru kepadaku, aku akan menjawab. Jangan lagi menindas sesamamu, hentikanlah permusuhan dan fitnah. Nah, sesungguhnya apa yang Allah ingin ungkapkan melalui firman itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita simak atas kalimat maupun perkataan dari firman itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa seringkali kita berdoa atas suatu keadaan, situasi, kondisi, atau berdoa bagi orang lain, tetapi sesungguhnya kita sendiri itu merupakan bagian atas persoalan itu sendiri. Ya, misalnya kita berdoa, Tuhan, negeri ini kok korupsi terus. Kami berdoa, biarkan negeri ini Tuhan taruhkan roh kejujuran. Pada akhirnya berbalik kepada kita sendiri, apakah kita benar-benar berintegritas? Apakah benar-benar kita tidak mudah mengambil jalan pendek untuk menyelesaikan sesuatu? Apakah kita mentaati peraturan bersama? Ya, itu pertanyaan itu kembali kita kepada kita sendiri. Ya, saya sering kali menegur mahasiswa gitu ya. Kamu demo sono sini, tapi kamu sendiri nggak jujur. Nah, jadi seringkali Bapak Ibu Saudara kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kenyataannya adalah kita bagian dari persoalan itu sendiri. Ya. Jadi Tuhan mau kita belajar untuk memang kita hidup dengan benar dan kita berdoa atasnya. Ya. Kalau kita pahami Bapak Ibu Saudara, di dalam doa itu harus minimal dua hal terkandung di dalamnya. Yang pertama, dalam doa harus terkandung iman, ya, yaitu bahwa yang kita doakan itu betul-betul kita yakini bahwa itu merupakan kehendak Allah atau kehendak Tuhan berkehendak untuk melakukan. Apa itu? Ya persoalan yang berkenan, penting bagi Tuhan dan kemuliaannya. Seringkali kita berdoa penting bagi diri kita sendiri, tapi sesungguhnya bagi Tuhan barangkali nggak penting, nggak prinsip.
Atau barangkali yang kita doakan itu bukan sesuatu yang perlu dijawab oleh Tuhan, ya, karena memang tidak mungkin, ya. Di kita berdoa seringkali Allah sendiri juga nggak berkenan menjawabnya. Ya, saya tidak usah menyampaikan contohnya, tetapi kita bisa merasakan doa seperti apa itu. Yang kedua, di dalam doa harus mengandung kerelaan. Jadi kita menyediakan diri untuk bertindak sebagai jawaban atas doa itu sendiri. Barangkali hanya hal-hal yang sangat kecil, tidak bernilai di hadapan manusia. Tetapi ketika kita berdoa, kita belajar untuk mengambil bagian untuk membayarnya. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa dengan benar, keyakinan kita, iman kita ada di situ, kesediaan atau kerelaan kita ada di situ, Tuhan pasti mengerjakan yang kita doakan. Jadi apa yang mesti kita kerjakan terkait dengan berdoa? Yang pertama, kita harus mengasah diri kita untuk peka terhadap situasi kondisi yang ada. Peka terhadap kebutuhan di sekitar kita, kondisi situasi bangsa ini, ya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, persoalan yang ada, ya, persoalan besar kecil itu ada saja di negeri ini. Ya. Bahkan persoalan tidak selesai sudah digantikan dengan persoalan lain. Hukum tidak diselesaikan dengan tuntas. Ya, janji banyak yang tidak ditepati dan lain sebagainya. Itu kondisi yang sungguhnya rakyat sedang mengalami kesulitan kehidupan yang semakin hari semakin sulit. Kemudian kondisi jemaat Tuhan, kita tentu bergaul dengan saudara-saudara kita. Kita berada di dalam kumpulan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam komunitas anak Tuhan. Tentu kita mengetahui kondisi seperti apa yang saudara-saudara kita alami. Kita perlu untuk membuka telinga kita, membuka perasaan kita. Kemudian yang kedua, kita mendoakan. Yang pertama, kita bisa meminta sesuatu, Tuhan bertindak atas apa yang kita rasakan, atas apa yang kita lihat kondisinya tidak benar, kondisinya sesuatu yang butuh pertolongan Tuhan. Tetapi jangan lupa dalam doa, kita juga meminta Tuhan menunjukkan peran apa yang bisa kita kerjakan melalui doa yang kita naikkan. Ya. Kalau Tuhan berikan kita beban untuk mendoakan saudara kita A, baiklah, dengan sekecil apapun kita mengulurkan tangan kita untuk menjadi jawaban doa atas saudara kita A. Ya. Kemudian yang ketiga, kita berani melangkah, bertindak dengan iman. Kita sudah berdoa, apapun yang terjadi, pasti Tuhan mengerjakannya ketika kita ikut berkontribusi di dalamnya. Doa kita bukan sekedar rangkaian kata-kata, tetapi mengandung kesediaan kita untuk kita menjadi jawaban, bagian jawaban atas doa itu sendiri. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.